Selamat malam pemirsa, ketemu lagi dalam acara Ngobrol Bengi alias Ngobeng. Nah, kali ini karena besok adalah hari Sumpah Pemuda, kami akan melakukan sebuah obrolan nanti bersama siapa nanti yang hadir di studio ini dalam tema Sumpah Pemuda dalam pandangan atau perspektif kekinian. Nah, sebelum acara kami mulai, tidak ada salahnya barangkali kita mengikuti dari lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Baik, pemirsa, itulah tadi isi daripada pernyataan Sumpah Pemuda yang mesti harus kita pahami. Nah, kita awali untuk ngobrol bengi kali ini. Kami di studio, terima kasih hadir ada banyak tokoh lah menurut saya yang kemudian sudi hadir di studio Banyuwangi 1 TV. Saya perkenalkan dulu. Di sebelah kami ada Pak Supono. Kalau kami menyebutnya Cak Pono, dan ini lebih familiar Cak Pono ini. Mungkin langsung nanti bisa disampaikan. Saya juga lama tidak pernah ketemu sama beliaunya. Silakan Cak Pono, bisa disampaikan dan menyampaikan apa saja yang mungkin sebagai prolog kondisi hari ini atau malam ini. Gitu ya. Oke, silakan tadi disampaikan dulu Cak Pono. Kabarnya bagaimana, sampaikan ke pemirsa. Ya, hadir pada malam hari ini di dalam rangka untuk ngobrol bareng tentang Sumpah Pemuda yang didengungkan, dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Yang kalau pada peringatan hari ini, malam hari ini, pemirsa dan kita semua bisa menghitung sendiri ya, sudah berapa puluh tahun perjalanan Sumpah Pemuda. Dan di sebelah saya ini saya juga lama tidak ketemu dengan adinda saya, Anda
Wibisono salah satu yang saya kenal adalah salah satu tokoh pergerakan baik secara nasional maupun regional, lokal bersama-sama beberapa puluh tahun yang lalu. Kita lebih pada pergerakan pemikiran, pergulatan pemikiran, dan malam hari ini Adinda Bapak Andah Wibisono bisa hadir bersama-sama untuk melepas kerinduan yang lama, dan barangkali nanti kita bisa mensemangati kembali diri kita sendiri terhadap nilai-nilai semangat api Sumpah Pemuda itu sendiri. Ya. Oke, saya perkenalkan juga, ini ada Mas Teddy. Nah, ini juga tokoh masyarakat, ya tokoh pemuda, karena memang usianya masih muda. Silakan Mas Teddy, mungkin menyapa pemirsa di rumah, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu. Kepada semua pemirsa yang di rumah, malam ini saya bersama para senior ini. Saya anggap Mas Anda betul-betul memang senior saya, ada Cak Pono juga senior, termasuk reporter juga senior juga itu. Tentunya pada malam hari ini sangat bahagia, paling tidak saya bisa berkumpul bersama senior-senior yang ada untuk berbagi ilmu. Bagaimanapun sebagai junior tentu harus menghormati senior, itu udah pasti. Nah, tentunya pada malam ini coba kita mengupas sedikit apa yang akan kita perbuat ke depan. Bagaimanapun tadi sudah disampaikan oleh Cak Pono juga Mas Anda bahwa apa tadi, waras, punya pemikiran waras ya. Sehat pikiran ya. Tentunya mudah-mudahan nanti ke belakangnya kita semuanya mempunyai pikiran yang sehat, asal usul kita, dari mana kita, dan untuk apa kita berbuat untuk bumi yang kita cintai ini. Saya kira itu, Mas. Terima kasih Mas Teddy. Bicara soal Sumpah Pemuda, sumpah itu tadi kan isinya adalah tanah air, nusa bangsa, apalagi itu Mbak Dewi, berbahasa. Artinya di sini kalau ngomong bahasa adalah komunikasi. Kemudian kalau ngomong berbangsa atau tanah air, nah ini nanti akan dibahas oleh beliau-beliaunya yang hadir di sini, termasuk juga lain-lainnya soal hari ini atau beginian. Saya coba untuk langsung ke Cak Pono. Silakan Cak Pono. Bagaimana pandangan Cak Pono ketika ngomong atau bicara soal Sumpah Pemuda dalam konteks kekinian ini, Cak Pono. Silakan. Tipis-tipis saja. Kita santai-santai saja, Cak Pono. Monggo. Ya, terima kasih Mas Bintoro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, rahayu wilujeng buat saudara-saudara saya, pemirsa yang dari yang Kabupaten Banyuwangi khususnya. Tetapi sebelum saya memulai, rasanya kalau juga Mbak Dewi sebagai perwakilan perempuan tidak disebutkan, rasanya nanti diprotes oleh komunitas kaum perempuan, karena tadi sumpahnya aja Sumpah Pemuda, dan sumpahnya juga kami pemuda-pemudi gitu kira-kira, putra dan putri. Artinya apa? Artinya Mbak Dewi tidak sekedar sebagai host, tetapi juga harus wajib hukumnya mewakili dari sekian banyak perempuan untuk mengeksplor pandangan-pandangan, pikiran-pikirannya tentang relevansi atau urgensi Sumpah Pemuda terhadap nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai humanisme yang harus terus kita bangun, kita pelihara, kita semangatkan kepada seluruh warga bangsa yang ada di Republik ini, tidak hanya yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Karena memang untuk membangun tatanan kan pasti ada laki, anak, ada perempuan. Ya. Dan ini tadi kan juga serba bukan kebetulan sih, sebenarnya kok Mbak Dewi hadir tepat pada waktunya, padahal juga
tidak kita bicarakan sebelumnya, berarti kehendak siapa kan gitu kan Mas Bintoro. Berarti malam hari ini saya yakin bahwa dan harus diyakini kita ngobrol ya entah nanti mengalir saja dari masing-masing pusat-pusat berhadapan, karena bagi saya Mas Teddy juga pusat berhadapan, Mas Anda juga pusat berhadapan, Mas Bintoro juga pusat berhadapan, Mbak Dewi pun juga pusat berhadapan. Tapi kemudian dari pusat-pusat itulah mengalir menjadi satu kesatuan untuk membuat berhadapan bersama yang beradab untuk Republik ini. Jadi kan berhadapan kan pasti melahirkan berhadapan yang beradab dan berhadapan yang tidak beradab, kira-kira kan gitu. Iya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Dan saya merasa terharu pada malam hari ini selamat dan sukses, dan mudah-mudahan Banyuwangi 1 TV benar-benar menjadi media lokal yang mampu menjadi katalisator dan mendinamisator pergulatan pemikiran cerdas, pemikiran universal. Walaupun kita ada di sebuah kabupaten yang paling ujung timur dari Pulau Jawa ini, mampu melahirkan pikiran-pikiran cerdas yang mampu menjadi semangat bagi berhadapan yang terus-menerus harus kita pelihara dan kita jaga bersama, dan kita isi dengan pikiran-pikiran yang mengedepankan nilai-nilai humanisme menjadi satu dasar untuk membangun berhadapan itu sendiri. Dan kalau berbicara tentang Sumpah Pemuda, kemarin sehari saya itu udah ngobrol dari hati ke hati dengan adinda saya Anda ini, bahwa peringatan hari besar di Republik ini, kita malam hari ini sepakat untuk benar-benar membangkitkan atau mengisi peristiwa-peristiwa sejarah itu tidak memegang abunya, tapi apinya Sumpah Pemuda. Jadi bukan sekedar sumpahnya, tetapi kemudian juga bagaimana sumpah itu mengejawantah menjadi dasar bagi bangsa ini, bagi warga negara ini, walaupun sumpahnya secara fisikly adalah yang melakukan adalah para pemuda, tapi sumpah ini bukan hanya untuk para pemuda, tetapi memang untuk semua warga bangsa itu. Karena memang bangsa ini milik kita bersama, tidak peduli itu tua atau muda, selama masih punya pikiran-pikiran waras menurut Mas Anda tadi, masih punya hak untuk bersama-sama membangun berhadapan bangsa ini. Tetapi sebelum masuk ke semangatnya, barangkali sekedar untuk mengingatkan kembali kepada kita semua, para pemirsa, bahwa Sumpah Pemuda yang didengungkan pada 28 Oktober tahun 1928 itu juga rangkaian panjang dari pergerakan kebangsaan yang dimulai kira-kira pada awal abad ke-20, yaitu tahun 1908, yaitu munculnya Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Sutomo, kemudian mampu menginspirasi pergerakan-pergerakan kebangsaan di tingkat lokal masing-masing, kemudian munculnya Yung Selebes, Yung Borneo, Yung Japa, dan lain-lain yang kemudian terus melakukan pergulatan pemikiran yang akhirnya memunculkan satu kesepakatan bersama pada tanggal 28, berikrar bersama, bersumpah bersama, yang sumpahnya menjadi semangat berikutnya bagi para pejuang-pejuang berikutnya, yang kemudian puncaknya adalah pada tahun 1945, yaitu kemerdekaan. Nah, kenapa kalau dulu pemuda-pemuda dari berbagai daerah yang dengan keterbatasan
informasi, komunikasi, bahkan saya yakin juga masalah logistik dan sebagainya. Tetapi kemudian kok bisa ya mereka bersama-sama, bersatu, dan kemudian mengikrarkan bersama dengan situasi pada waktu itu yang kalau kita coba masuk ke kehidupan pada waktu itu, kita nggak bisa bayangkan, kira-kira kan gitu. Nah, itulah nanti yang kita gali semangatnya apa. Tetapi sebelum masuk atau menggali ke dalam, saya akan berikan waktu dulu ke Mas Ada ya, Mas. Ini menarik, karena waktunya masih panjang, masih 1 jam ke depan. Saya coba potong dulu ya, tidak apa-apa ya Cak Bono? Enggak, mungkin ada yang tinggal sedikit. Oh, tinggal sedikit. Iya, tinggal sedikit. Jadi, cuman kalau pikiran atau logika saya, kenapa terjadi pergulatan pemikiran di masing-masing organisasi kepemudaan waktu itu yang bersifat lokal. Budi Utomo kan waktu itu hanya wilayah geografisnya kan Jawa Madura kan itu. Betul. Kemudian memunculkan lain-lain dan kemudian bersatu pada tanggal 28 Oktober. Karena pastilah mereka bersatu berikrar seperti itu karena ada merasa satu nasib sepenanggungan. Karena di bawah tekanan kebrutalan imperialisme pada waktu itu kemudian memunculkan semangat yang luar biasa yang perjuangannya bisa membongkar logika masyarakat umumnya pada waktu itu. Seorang pemuda-pemuda, kita tahu kok waktu itu masih ada yang masih kalau sekarang tingkat SMP juga banyak, SLTA juga banyak, yang mahasiswa itu hanya 1-2 itu. Dan mereka tidak ada kepentingan politik apapun, apalagi kepentingan ekonomi, kecuali rasa keprihatinan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan yang dirampas oleh kaum imperialis. Ini yang menjadikan semangat mereka tidak bisa dihalangi oleh siapapun, dihadang oleh siapapun. Yang itu artinya ada semangat baru, ada komitmen baru karena ada senasib sepenanggungan. Nah, persoalannya hari ini masihkah pemuda-pemuda kita, mahasiswa kita dari Sabang sampai Merauke masih merasa satu senasib dan sepenanggungan? Ya. Nah, ini yang barangkali masuk ke wilayah kekinian. Mungkin itu sementara dari saya. Ya. Nah, sekarang bergeser ke Mas Ada. Jangan terlalu dalam dulu Mas Ada ya. Kita bicara sedikit saja prolog soal Sumpah Pemuda, sejarah saja dulu sedikit karena waktu kita masih panjang. Silakan Mas Ada. Monggo. Ada potensi isu sara di negara tersebut. Yang isu sara itu tidak dikelola dan kemudian diselesaikan secara substantif, tapi justru ini dikelola dengan cara-cara yang normatif begitu. Jadi penyelesaiannya itu hanya sekedar slogan, simbol, formal begitu, tidak diselesaikan secara substantif. Yang ketiga, ini yang terkait dengan apa yang akan kita lakukan adalah ada endless generation, jadi ada generasi yang terputus. Dan generasi yang terputus itu bisa karena banyak faktor begitu. Saya melihat ketika penopang yang namanya peradaban dengan budayanya itu sudah tidak bisa dijadikan sebagai sumber nilai, maka ya tinggal menunggu saat dan tanda-tandanya saja. Saya sulit mengawali untuk membangun narasi karena saya merasakan kita dalam situasi yang sudah sangat ada di bibir jurang begitu, dilematis sekali buat bangsa kita. Tidak ada lagi yang bisa kita banggakan atas negeri ini. Tetapi apakah kemudian itu membuat kita putus asa lalu menyerah? Tidak. Kita dilahirkan di negeri yang tidak menjadi pecundang. Kita sudah buktikan kita menjadi pemenang. Yang perlu kita lakukan adalah menggali kembali nilai-nilai dasar, semangat. Yang saya bayangkan, kalau Cak Pono tadi membayangkan, bolehlah saya juga ikut membayangkan. Yang saya bayangkan dalam pikiran dan hati serta jiwa
para founding fathers kita pada saat itu adalah semangat yang meluap-luap karena mereka merasa ditindas, karena mereka merasa diperlakukan dengan tidak adil sebagai pemilik negeri begitu. Sedemikian hebatnya perlakuan itu sehingga sebenarnya pada saat itu kita ini dianggap bukan manusia aja. Jadi oleh penjajah Belanda itu kita dianggap bukan manusia. Ini yang belum banyak diketahui oleh orang. Kita ini diletakkan bukan lagi pada kasta warga negara kelas 3 begitu, tapi sudah dianggap bukan manusia, maka disebut sebagai pribumi. Pribumi itu ya dianggap oleh Belanda itu peri yang munculnya dari bumi, jadi bukan manusia, nggak jelas bentuknya apa, sehingga harus tidak dihargai. Dari situ kan timbul kesadaran kolektif oleh orang-orang yang diberi pencerahan untuk kemudian bersama-sama mencari momentum, dan momentum itu yang namanya Sumpah Pemuda. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah membangun kesepakatan itu kembali. Dan itu tidak penting harus dimulai dari mana, bisa dimulai dari sini, bisa dimulai dari mana saja. Yang penting buat kita sekarang adalah bagaimana kita memframing ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak begitu loh. Ketika yang lain berbicara tentang politik dan kekuasaan, kita bicara pada aspek budaya dan peradaban. Karena politik dan kekuasaan itu sebenarnya hanya tempelan saja, atribut yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan budaya dan peradaban. Ya. Jadi saya pikir itu aja yang perlu kita awali. Baik, terima kasih Mas Anda Wibisono. Nah, mudah-mudahan nanti ini awal sebagai daripada ya ibarat ngombe kopi, ini masih dalam lepean pertama pemirsa. Nah, saya coba bergeser kepada Mas Teddy. Bagaimana ini Mas Teddy memandang dari apa yang namanya Sumpah Pemuda ini, gimana Mas Teddy? Silakan Mas Teddy. Iya, terima kasih Mas Bintoro. Jadi tadi dari kupas sudah agak dalam tadi, kupasan dari Cak Pono, terus Mas Anda juga termasuk sudah agak dalam. Bagi saya Sumpah Pemuda adalah awalnya dulu adalah kita bahas Sumpah Pemuda. Nah, sumpah ini kan sakral buat saya. Ya. Sebetulnya sakral. Kata-kata sumpah itu sudah sakral. Jadi para pemuda itu bersumpah untuk negara ini. Apalagi di dalamnya jelas tentang kebangsaan satu, tentang bertanah air satu. Nah, ini makanya kalau zaman dulu memang betul apa yang dikatakan oleh sesepuh-sesepuh yang dulu. Atau katakan yang sekarang inilah, bahwa kalau orang dulu bicara itu akaseng manut. Kebalikannya sekarang ini adalah lek ngomong paling mek diguyut tok. Kenapa? Karena makna dari sumpah itu sendiri tidak pernah dimaktubkan dalam diri sendiri dulu. Saya bilang realistis, iya. Kenapa saya bilang? Buktinya banyak pejabat dari penjara. Dari mana itu? Padahal sejak penjabat mereka sudah disumpah. Bahkan Al-Quran lihat. Nah, sekata inilah yang tadi dibilang oleh Cak Pono bahwa dulu tidak ada handphone nggak ada. Kenapa bisa bersatu? Karena semangatnya. Ini yang makanya saya tadi Mas Anda juga bilang bahwa kalau lain hirup pikuk dengan politik, yang lain hidup pikuk dengan kekuasaan, maka kita mencoba menggugah semuanya pada masyarakat ataupun pada tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya. Ini bahwa ayo kita kembali ke makom. Apa keinginannya yang dulu kita kembalikan. Bahwa apa yang dulu itu pernah sampai terjadi, bahwa tanpa ada HP mereka bisa bersatu, kenapa sekarang banyak HP malah bercerai-berai? Iya kan? Logika, ini saya bicara logika. Nah, makanya bagi saya, pandangan saya untuk Sumpah Pemuda kali ini adalah betul apa yang kata Mas Anda tadi, bahwa kita kembali ke peradaban lah. Peradaban mencoba untuk menelisik kembali, contoh yang real, itu nanti agak saya kupas. Saya sebagai apa ya,
masyarakat biasa, orang biasa yang mencoba menggugah semuanya, menggugah masyarakat, teman-teman saya, saudara-saudara saya, dulur-dulur isun, untuk menjaga kelestarian ini. Apa yang dititipkan kepada kita ini harus kita jaga. Dari Sumpah Pemuda turun kepada proklamasi, turun kepada lagi 65, dari turun lagi sampai 2020. 20 dikurangi 0 semuanya. Buktinya kalau saya bilang 0, wong sepedaan akeh gara-gara corona katanya. Kenapa nggak dulu-dulu? Wong ngelenting saiki oke. Kenapa nggak dulu-dulu? Nah, ini mungkin ini ada perjalanan dari sebuah waktu. Putaran waktu yang jelas mencoba untuk menggugah kembali. Ayo teman-teman saya semuanya, kita ingat asal kita dari mana, kita minum, dari mana kita makan, dan di mana kita dikebumikan ke depannya. Apa yang akan kita perbuat untuk bumi ini, untuk bumi pertiwi yang kita cintai. Jangan selalu bertanya, jangan selalu bilang bahwa apa yang saya dapat, apa yang saya terima, tapi belum pernah apa yang saya berikan kepada untuk semuanya ini. Nah, itu saya kira itu terlalu dalam nanti. Oke, jangan diteruskan Mas Dedi karena masih banyak waktu. Kita masuk sesi pertama ini, gambaran saya tadi bahwa kita masih ibarat minum kopi masih lepean pertama, seruputan pertama, begitu Wi. Nah, ini sampai mewakili dari kaum perempuan, apa yang mau disampaikan dan digali untuk sebagai semangat kita, jeritan hati seorang ya. Oke, silakan mau menyampaikan apa Wi? Kalau kita sudah ngomong masalah Sumpah Pemuda, yang dikatakan Pak tadi itu memang benar, sumpah itu adalah sakral. Dan seperti yang saya bacakan tadi, Sumpah Pemuda itu adalah berbangsa satu, bahasa satu. Dasarnya adalah untuk saat ini kita harus bersatu dan bangkit. Karena kita sudah melupakan dasar-dasar yang kita sudah punya. Dasar kita adalah Sumpah Pemuda, proklamasi, undang-undang, Pancasila. Kita sudah melupakan itu. Rohnya ada. Yang untuk jiwanya ini gimana gitu. Jadi untuk melihat pandangan-pandangan yang saat ini, anak kecil, remaja, dewasa sudah melupakan jiwa nasionalis, jiwa-jiwa Sumpah Pemuda yang dulu sudah sangat gimana ya, untuk semangat untuk berjuang, semangat untuk Indonesia ini butuh kesatuan yang satu gitu. Sekarang di TV di kita, sekitaran kita sudah banyak yang perbedaan. Jadi harus meminimalisir perbedaan itu agar kita bersatu untuk menuju yang lebih baik. Bangkit untuk semangat apa? Semangat yang lebih baik untuk Indonesia. Itu aja. Oke, terima kasih, luar biasa. Ternyata ilmunya dalam juga ini Mbak Dewi. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan lebih dalam apa yang menjadi prolog atau obrolan bagi kita ikuti dulu yang satu ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan ngobrol bengi kita atau ngobrol kita semakin asik sepertinya ya. Saya akan langsung melempar daripada bahasan tema malam ini, yaitu Sumpah Pemuda dalam perspektif kekinian. Saya akan lanjutkan dan saya langsung berikan kesempatan untuk membahas lebih dalam kepada Cak Pono. Silakan Cak Pono, dilanjutkan. Matur nuwun Mas Bintoro. Ya, jadi untuk selanjutnya saya cukup merinding juga tadi apa yang disampaikan Mas Anda, kemudian Mas Teddy, ditimpali oleh Mbak Dewi. Maka dari itu kenapa malam hari ini kita semua orang berlima ini atas prakasa dari
Banyuwangi 1 TV, Mas Bintoro Jalu tiba-tiba mengajak kita untuk ngobrol bengi tentang Sumpah Pemuda. Barangkali ini tidak sebuah kebetulan dan sudah bagian dari rencana semesta alam Nusantara umumnya dan semesta alam Blambangan pada khususnya, karena kita memang berpijak di bumi Blambangan, Pulau Jawa Pojok Wetan, yang konon katanya menjadi salah satu paugeraning munculnya peradaban, ya entah enggak benar atau tidak, tetapi ya nyatanya malam hari ini kita kumpul bareng membicarakan makna dari apa yang namanya sumpah. Dan berbicara dari nilai-nilai itu, kita semua tahu, semua pemirsa tahu, semua bangsa tahu, bahkan dunia juga tahu bahwa di bangsa kita ini sampai abad ke-20, ke-21 hari ini ya, ini masih ada 2 sumpah yang benar-benar kalau kita telaah, ya monggo nanti kita oleh-oleh sendiri ya, yaitu Sumpah Palapa, ya, yang dideklarasikan oleh Mahapatih Gajah Mada pada waktu itu. Dan karena Mahapatih Gajah Mada dalam sumpahnya konsisten betul, sehingga memang kayaknya betul diridhoi oleh Tuhan semesta alam, sehingga mampu menyatukan Nusantara di bawah Panji Mojopahit. Artinya makna sumpah yang dilakukan oleh para pemimpin ini tidak boleh buat guyonan, kira-kira kan gitu. Yang dimau oleh Mas Teddy, Mbak Dewi, dan dimau oleh kita semua. Persoalan mau tidak mau, nyatanya jelas bangsa ini masih segar bugar mengingat Sumpah Palapa. Bahkan dunia tahu itu. Ya, begitu pula Sumpah Pemuda. Bahkan Sumpah Pemuda juga dunia juga tahu, dan itu yang menggetarkan para imperialis, para mengacak-ngacak semesta alam dengan ego dan keserakannya yang diwakili oleh kaum imperialisme atau kaum kolonialisme atau kaum penjajah yang membawa ideologi atau paham kapitalisme atau harta di atas segala-galanya, sehingga karena harta di atas segala-galanya, segala cara juga dilakukan, dan itu pernah berada di bumi pertiwi yang kita cintai. Nah, kemudian relevansinya atau kaitannya dengan hari ini, masalah Sumpah Pemuda, Sumpah Palapa, kemudian Sumpah Pemuda, karena proklamasi bukan sumpah loh ya, pernyataan loh. Sumpah masih kita mengenal 2, yaitu Sumpah Palapa dan Sumpah Pemuda. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh adinda saya Anda Wibisono tadi tentang nilai-nilai kebudayaan berhadapan yang itu bersinggungan dengan satu kepemimpinan, satu state atau kekuasaan, memang Sumpah Palapa itu untuk negara, ya, untuk kekuasaan, untuk tatanan, untuk pemimpin. Sumpah Pemuda juga begitu. Artinya apa? Menurut saya, memang tidak bisa dipisahkan kebudayaan yang kemudian melahirkan berhadapan. Ini akan berjalan seiring sejalan, bahkan tidak bisa dipisahkan bagaimana state atau kekuasaan. Dan kekuasaan pasti ada pemimpin. Nah, inilah yang memang harus kita kita sampaikan, kita telaah, bukan kemudian forum malam hari ini kita itu mau mengajari siapapun, tidak, tetapi mengajak kita wong kita ini Mas Teddy ini pusat berhadapan. Mas Anda pusat berhadapan, Mbak Dewi pusat berhadapan, Mas Bintoro pusat berhadapan. Karena memang yang punya berhadapan itu manusia, bukan negara. Negara kan istilahnya lingkup ya, lingkup. Yeah. Tahta juga bukan, tetapi negara ada karena ada manusia.
ada pemimpin. Begitu pula tahta yang identik sama dengan kursi, kan nggak boleh kursi kosong. Kursi ini bisa bermanfaat karena kita duduk. Yang sebenarnya menjadi pusat sentral dari peradaban itu ya manusia. Manusia siapa? Ya manusia yang, bahasa Mas Anda tadi adalah manusia yang berpikir. Berpikir apa? Karena kita ingin membangun peradaban yang beradab, ya berpikir yang waras menurut Mas Anda, kira-kira kan gitu. Berpikir yang waras. Tetapi kemudian apakah peradaban yang beradab? Kita tahu ada peradaban yang beradab, pasti ada pembandingnya, yaitu peradaban yang tidak beradab. Apa itu salah? Ya enggak. Cuman kan kemudian karena kita ingin membangun peradaban ini untuk menjadi pangayomane seluruh warga bangsa tanpa kecuali, sehingga memang harus memunculkan pikiran-pikiran yang bebas nilai. Maksudnya bebas nilai itu bebas kepentingan. Kepentingannya ya hanya welas asih, hanya untuk bangsa dan negara. Dan itu memang diperlukan pemimpin sistem nilai yang terukur, bisa dikontrol oleh siapapun. Kalau ini tidak nyambung dengan beradaban, ini akan justru memunculkan beradaban yang biadab atau memunculkan beradaban yang beradab. Nah, semua orang nantinya, harapan kita semua itu bangsa ini akan cerdas, akan ngerti, akan menggunakan budi yang paling dalam seperti Dr. Sutomo. Sampai Dr. Sutomo kenapa menamai organisasinya Budi Utomo, budi yang utama. Jadi pusat kasih sayang itu kan memang hati yang paling dalam yang dikatakan budi. Nah, kalau warga bangsa, apalagi pemimpin, hukumnya wajib. Kalau pemimpin itu hukumnya wajib menjadi menjadi ibarat matahari itu ya, menyinari semuanya. Tidak boleh matahari menyinari hanya orang-orang yang tidak ada, kan gitu. Jadi kalau itu pemimpin. Itu pemimpin. Nah, persoalan kemudian dari perjalanan ini, Mas Bintoro, Mbak Dewi, Mas Anda, Mas Teddy dan pemirsa, ya kalau toh hari ini atau perjalanan ini juga saya pikir PR kita semua, tinggal bagaimana kita ini masuk orang-orang yang tulus menyintai Ibu Pertiwi ini, menyintai alam semesta ini, menyintai sesama hamba Tuhan ini, atau bagaimana? Tadi Mas Teddy sedikit menyampaikan bahwa jangan bertanya pada apa yang kita dapatkan dari negara ini, tapi apa yang kita berikan pada negara ini. Saya pikir keduanya mengandung makna yang memang harus kita kita pertegas, Mas Dedi. Maksud saya kita sebenarnya negara ini atau bangsa ini hanya membutuhkan warga bangsanya, termasuk para pemimpinnya, hanya cinta kasih yang tulus kok. Itu cinta kasih yang tulus. Kalau masalah sumber daya alam, kekayaan alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa ini, mulai dulu kala sampai sekarang itu tidak pernah habis. Jadi kalau kita saling menyintai, saling menyayangi dalam bingkai satu kesatuan yang disumpahkan oleh pemuda-pemuda itu tadi dan dideklarasikan di tahun 45 dengan cita-cita proklamasi, itu masih mengandung banyak persoalan-persoalan ini. Iya. Nah, kemudian apakah ini bahasanya Mas Anda, apakah kita harus berhenti berjuang, berhenti berpikir? Sama sekali tidak boleh. Karena memang dalam perjalanan beradaban manusia, beradaban jatuh bangun itu juga sudah menjadi kata benggala dari apa yang kita alami selama ini gitu ya. Tetapi hari ini kecintaan kita terhadap bangsa ini, kemudian situasi dunia yang sudah mengalami ketegangan
blok ini, dan di laut Cina Selatan sudah terkumpul senjata nuklir dan sebagainya, wabah corona juga seperti ini mestinya kita juga ayo kita berpikir bareng. Kalau istilahnya secara normatif pemerintah manapun membuat langkah-langkah secara teknis, iya betul, iya memang itu tugas. Tetapi kemudian apakah persoalan dunia ini, persoalan manusia ini, persoalan alam semesta ini hanya itu jawabannya? Kan saya yakin juga tidak gitu. Nah, ini yang harus kita sampaikan ke publik gitu loh. Karena apa? Karena memang berhadapan manusia hari ini tidak hanya Indonesia, dunia ini terancam berbagai prahara, baik prahara yang dirancang oleh manusia atau prahara yang dimunculkan oleh kehendak-kehendak semesta. Ini, tetapi ini butuh memang pemimpin-pemimpin yang kira-kira bersumpah kayak Gajah Mada, bersumpah kayak pemuda-pemuda tadi gitu loh. Nah, pemimpin kan tidak harus, ya tetapi memang pemimpin formal, artinya dalam ini katakanlah pemerintah ya, penguasa, dimanapun mulai zaman kerajaan itu memang abang ijone negara, abang ijone alam semesta ini ya memang tergantung para pemimpin-pemimpin formal itu. Dan pergulatan pemikiran antara yang formal dan informal seperti kami ini selalu dalam rangka membangun peradaban itu sendiri. Cuman bagaimana cara pemimpin formal, penguasa formal itu merespon, mengapresiasi pergerakan pergulatan pemimpinan. Kalau pendekatannya dengan kekuasaan, ya pasti justru akan memperparah peradaban itu sendiri. Tetapi kalau pendekatannya adalah kasih sayang, seperti yang diperjuangkan oleh para pergerakan kebangsaan tahun sebelum 45. Karena dengan nyata Mas ya, sebelum pergerakan kebangsaan yang dimulai Budi Utomo itu kan perlawanan bangsa kita, leluhur kita itu kan dengan clash fisik kan, ya. Perang Diponegoro, ya. Di Banyuwangi perang Puputan, ya, yang dipimpin mulai dari Agung Wilis sampai Rempek Jokopati dan lain sebagainya, ditiru Teguh Umar. Ini tidak lagi sudah mengorbankan nyawa harta. Baru kemudian di era tahun 1908 itu muncullah kesadaran pemuda-pemuda yang dimotori oleh Budi Utomo, yang kemudian lahir Song Celebes sampai kemudian muncul Soekarno, Hatta dan sebagainya, Sahril dan sebagainya. Ini lebih pada dominan pergulatan pemikiran. Nah, itu jelas sejarah nyata. Tinggal pilihan kita hari ini pendekatannya apa? Ya, itu saya juga hanya menyodorkan kepada publik. Pada teman-teman. Nah, ini mungkin sementara yang ini katanya sumpah itu tadi. Ya. Jadi ya. Silakan mungkin Mas Anda punya ulasan tersendiri. Kalau saya berpikirnya agak berbeda. Kita ini sekarang sudah tidak punya pilihan lagi. Kalau kemudian dikatakan pendekatan apa, kita tidak punya pendekatan. Satu contoh misalnya, sistem pendidikan kita misalnya, yang itu disepakati sebagai satu tahapan untuk menjadikan orang itu berwawasan. Bagaimana mungkin nilai diri kita yang sedemikian luar biasa sebagai manusia ini oleh sistem yang dibikin di Indonesia itu diukur hanya dengan nilai misalnya 1 sampai 10 oleh angka dan lain sebagainya. Memang didesain supaya kita ini menjadi bangsa yang sakit dan kemudian kehilangan kebudayaan. Tuh. Yang kedua, hari ini saya tidak sepakat kalau ada orang yang ngomong tentang pemimpin, karena buat saya itu sudah tidak ada yang namanya pemimpin itu. Yang ada itu penguasa. Kalau bedanya apa? Kalau Anda waras ngomong sama orang yang sehat, pasti parameternya jelas. Pemimpin dan kepemimpinan misalnya, syarat untuk menjadi pemimpin itu apa sih? Kan jelas sudah di situ. Yang namanya pemimpin itu mampu menempatkan orang sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya, bisa memberikan punishment secara terukur, dan kemudian kalau melakukan sesuatu yang bersifat prestasi begitu ya diberi reward. Bahwa kemudian ternyata sebaliknya kan berarti tidak layak. Nah,
Jadi ukuran-ukurannya itu sudah harus jelas seperti itu. Pemimpin itu harus mampu membangun proses yang namanya kaderisasi dan regenerasi, itu syarat mutlak. Gajah Mada itu tidak bisa menjadi pemimpin karena dia gagal menyiapkan kaderisasi dan regenerasi di Mojopahit, sampai kemudian dia kecewa luar biasa. Karena yang ketiga itu kegagalan kita. Dan Mas Anda, kalau nanti tujuannya hanya Banyuwangi kita kan? Enggak, saya hanya hanya memberikan contoh. Nanti kalau saya memberikan contoh yang di Jakarta kan terlalu jauh lah, karena kita ada di Banyuwangi, maka kita kasih contoh tanpa harus menyebut nama lah begitu. Karena itu cara cerdas kita untuk memprovokasi orang kan, membangunkan dialektika berpikirnya kan harus begitu. Betul. Saya provokasi pikiran orang. Iya, tetapi gini Mas Anda, ya dan kan yang publik tahu kalau mohon maaf kemarin. Cak Pono, saya harus bicara juga. Tadi Cak Pono ngomong, saya tidak pernah nyela ya. Saya harus bicara bahwa buat saya saat ini sudahlah, tidak usah dipanjang-panjangkan lagi ngomong tentang romantisme kebesaran bangsa kita di masa lalu. Kemudian kita bicara tentang kehebatan semangat nasionalisme dan patriotisme yang dibangun oleh Sumpah Palapa, dan romantisme itu sudah lenyap. Faktanya kita sekarang dihadapkan pada tantangan yang sangat mengerikan. Oligarki, kepentingan kekuasaan dan lain sebagainya. Himpitan pertarungan antar kepentingan kapitalisme dan sebagainya. Ayo kita diskusi itu dengan lebih dalam begitu loh. Secara umum kita sebut mekanisme itu dengan pendidikan politik. Nah, kita meyakini bahwa pendidikan politik yang cerdas yang bisa menghasilkan demokrasi yang berkualitas. Saya ingin bertanya, bagaimana mungkin kita bisa membangun demokrasi yang berkualitas kalau demokrasinya itu dibangun dengan demokrasi kapitalisme misalnya? Bagaimana mungkin itu bisa muncul kalau pendidikan politiknya jauh panggang dari api kalau kemudian kita ngomong cerdas? Karena yang dimunculkan itu ya cerdas enggak kalau kemudian kita mau jadi pemimpin harus misalnya kasih mahar dulu sama partai misalnya, enggak cerdas kan? Artinya ini tentang kesadaran hati nurani ya, tentang akal sehat begitu loh. Ini enggak ngomong tentang syarat, tentang apa, karena ornamen itu memang didesain bukan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan begitu loh. Jadi saya ngomong agak pada sisi yang berbeda aja gitu loh. Jadi bagi saya sekarang ini ibarat orang itu sudah sakitnya itu sudah menjalar kemana-mana, Mas. Jadi apa kita harus menunggu dia mati? Enggak juga begitu loh. Tidak harus menunggu gitu. Kita percepat kematiannya misalnya kan bisa saja seperti itu. Bagaimana caranya? Ya itu nanti konteksnya berbeda kan begitu. Jadi momentum Sumpah Pemuda ini, karena Sumpah Pemuda itu kan sebenarnya momentum kebangkitan untuk memulai sesuatu yang baru begitu, dari jatuh kemudian menjadi bangun begitu, dari berjalan kemudian berlari, dari menendang kemudian bisa menjebol kan begitu. Nah masalahnya sekarang adalah keberanian untuk melakukan itu tidak ada, dan ruang itu juga sempit gitu loh. Saya nggak akan memberikan contoh yang melangit-langit, apalagi yang mendaki-daki. Di Banyuwangi aja, mudah-mudahan saya nanti diberi kesempatan begitu untuk membuat acara, yang acara itu dalam bayangan imajinasi saya adalah penghargaan award begitu kepada orang-orang yang telah berhasil membangun kesenyapan intelektual di Banyuwangi. Karena yang saya rasakan 20 tahun terakhir ini adalah kesenyapan intelektual, dan itu yang membuat kita menjadi orang bodoh semua begitu loh. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab atas hadirnya kesenyapan intelektual? Kalau menurut saya tetap harus ada yang disalahkan. Nggak ada kata misalnya salah kita semua, enggak toh. Salah kita apa? Mau kita tidak melekat pada diri kita kekuasaan. Ya yang salah itu yang sekarang berkuasa begitu loh. Siapapun dialah, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita pahami dia ikut mendorong terjadinya kesenyapan intelektual itu. Bagaimana mungkin budaya itu bisa muncul, peradaban itu bisa tumbuh kalau intelektual kita itu jumut gitu loh. Itu aja kalau menurut saya. Jadi memang ada kepentingan, ya kepentingan yang memang sengaja dipaksakan untuk itu gitu aja. Baik, Mas Sada.
Kalau Mas Teddy gimana? Tadi sudah mulai ngegas itu namanya Mas Anda. Tapi itu pada kan Mas Anda. Kalau Mas Teddy gimana? Iya. Kalau dalam sebuah lagu ini, Ya. Nah, ini kalau dalam sebuah lagu itu, kalau Cak Pono ini adalah bait awal. Nah, bait awal, bait kedua itu Cak Pono dicenterin. Kalau Mas Anda beda. Rap. Ini masuk refnya dia. Klimaks ya? Jadi refnya langsung ngegas begitu kan. Nah, cuma ada yang tertarik saya. Jadi Mas Anda tadi, penjelasan dari Mas Anda tadi, saya cukup tertarik sebagai, ya katakanlah saya sebagai rakyat biasa yang usianya masih, saya yakin saya masih juniornya Mas Anda, juniornya Cak Pono ini sangat jauh. Tetapi saya memetik sebuah pelajaran di sini. Saya sangat setuju Mas Anda tadi itu bahwa memunculkan tokoh dengan tidak cara yang instan kan gitu. Nah, ini tadi sedikit saya kupas ya, bahwa sumpah itu sudah sakral. Nah, kebanyakan juga sudah dilanggar. Bukan berarti saya adalah orang yang tidak melanggar. Ini adalah untuk pesan untuk saya pribadi. Pesan untuk saya pribadi dulu. Perkara nanti ada di rumah, ada yang menyaksikan terus membenarkan, itu wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi ini yang jelas apa yang saya ucapkan, apa yang saya telaah dari ini senior saya berdua ini, itu adalah sebuah arti yang dalam buat saya. Nah, dalam konteks sekarang ini semua pemuda dalam persepsi kekinian. Nah, ini saya hanya ingin membahas ini aja dulu karena bait sudah dihabiskan Cak Pono, rap digas nono Anda kata ini. Saya rada tipis-tipis saja membahas ini. Nah, kekinian sekarang ini adalah kita ini sekarang hidup di zaman milenial kan, milenial yang penuh dengan kehidupan yang katakanlah semua serba digital, dan kita harus mengikuti ini. Kita harus mengikuti, tetapi kita tidak jangan sampai terbawa arus kekinian ini juga kan gitu. Bagaimanapun peninggalan yang berkaitan Cak Pono tadi itu adalah yang berbudi luhur, yang itu tetap harus kita pakai bagaimanapun itu. Yang pertama, kenapa? Kita ini adalah wong Jowo. Indonesia ini adalah harus tepo sirone dhuwur kan gitu. Jadi katanya Pak Harto, mendem jeru mikul dhuwur kan gitu. Artinya di situ saya cuman membaca untuk arti-arti ke dalamnya itu karena saya ini tidak mempelajari itu, cuman saya mengartikan untuk diri saya sendiri. Artinya kita harus betul-betul yang kita anggap jelek, kalau menurut kita itu baik, ya uang itu apa, ayo kita diperlihatkan kan begitu. Nah, dari sisi ini adalah saya hanya ingin mengupas bahwa jangan sampai di dalam kehidupan yang sekarang sebelah global yang begitu, pasar bebas yang begitu terus digital yang begitu semuanya ada. Nah, ini tadi kita terbawa arus oleh zaman kekinian ini. Kalau tadi Mas Anda bilang bahwa ini sudah pembodohan, bagi saya agak sedikit mengiyakan, tapi bukan mengiyakan total. Jadi memang dan sekarang ini memang kalau kita melihat sudut pandang dari beberapa sisi, bahwa kalau sekarang ini adalah pembodohan kepada masyarakat, iya, tidak juga iya kan begitu. Bagaimanapun arus dari semuanya ini adalah karena ini adalah semua Indonesia, jangan salah, berdiri di atas partai. Bagaimanapun partai yang harus berbuat kan begitu. Nah, cuman memang kadang kepentingan ini adalah yang utama, bukan kepentingan masyarakat. Nah, ini makanya saya setuju dengan tadi menyinggung masalah Jember tadi itu. Nah, ini adalah semua contoh yang menarik juga. Kenapa saya menarik beliau? Jember ini ada orangnya yang agaknya bukan ya, kayak kenceng ya gitu ya. Orangnya kenceng, beliau yang kalau segi takut dengan kemelencengan kan begitu. Nah, bagaimana dengan Banyuwangi? Harusnya seperti itu juga. Betul. Iya kan? Harus seperti itu juga.
kan saya tidak pernah memusuhi penguasa, saya tidak pernah memusuhi pemimpin daerah semuanya lah, tidak. Tapi selama ini saya juga hanya diam, saya bergelut dengan dunia seni, tahu seni, saya hanya menguri-nguri budaya. Saya ini ikut nguri-nguri budaya kepada masyarakat, untuk masyarakat, kan begitu. Terus nguri-nguri apa yang dipesankan, seperti Cak Pono tadi bilang bahwa itu nyentil leluhur, itu kan kewajiban kita bagaimanapun. Kewajiban kita sebagai anak bangsa, anak sini, putra daerah, bah itu keturunan, bah itu tidak, kewajiban kita apa? Memberikan yang terbaik buat daerah kita, agar kita dilihat, oh iya iki loh Banyuwangi Jemblegere, Banyuwangi sing biyen iki ono dengan Pak Butama Alu yang dulu Gemah Lipah Roh Jinawi, cita-cita itu akhirnya kembali ingin disampaikan kepada ya zaman sekarang ini. Peninggalan yang dulu disampaikan kepada kita, masuk kita tinggal koyok jare wong tinggal gelanggang colong pelayu, mari dintekno melayu loh. Di mana tanggung jawab kita kembali? Nah itulah Sumpah Pemuda. Maksud saya begini. Saya bicara dalam konteks makro begitu ya. Saya tetap ini akan konsisten pada proses yang namanya kebudayaan dan Ya. Karena itu yang menjadi peletak dasar begitu loh. Pendidikan ini mekanisme untuk menuju kebudayaan. Salah satu mekanisme untuk menuju kebudayaan, dan kebudayaan itu nanti membentuk peradaban. Masalahnya sekarang adalah dengan sadar kita ini membangun sistem yang sistem itu sengaja didesain untuk menghilangkan jati diri kita sebagai sebuah bangsa. Saya ngomong agak berbeda aja lah begitulah. Padahal kuncinya kan sebenarnya kita tidak boleh kehilangan jati diri sebagai sebuah bangsa. Tetapi sistem yang dibangun ini justru menghilangkan jati diri kita sebagai sebuah bangsa. Satu contoh misalnya, jati diri kita sebagai sebuah bangsa Indonesia ini toleransi, gotong royong, semangat kebersamaan, kolektivitas. Ini yang menjadi ciri-ciri kita. Sekarang saya mau tanya, dalam sistem pendidikan, kalau boleh disebut pendidikan, karena saya lebih cenderung mengatakan itu pengajaran, yang dibangun itu bukan semangat kolektivitas, yang diajarkan pada anak-anak kita bukan itu, tapi semangat individual. Mereka dipacu untuk berkompetisi menjadi nomor 1, nomor 2 gitu loh. Diberi nilai mulai dari A 1 sampai 10 dan lain sebagainya. Jadi disempitkan itu semua, dihancurkan peradaban kita. Maksud saya, dari tempat yang sangat terpencil inilah katakan ya, saya ingin mengingatkan kita semuanya sebagai sebuah bangsa bahwa ada sesuatu yang salah dalam proses ini begitu loh. Dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, ada sesuatu yang sangat tidak kelihatan tetapi terasa sekali begitu loh, yang menghancurkan bangsa ini. Kan sekarang ini perang kan tidak perlu pakai kekuatan senjata begitu loh, infiltrasi budaya apa semua. Saya tidak tahu apakah penguasa-penguasa yang ada di sana sebagai pengambil keputusan dan pembuat regulasi itu menyadari itu atau tidak. Saya tidak tahu. Atau mungkin sebenarnya mereka tahu tapi pura-pura tidak tahu. Satu. Yang kedua, saya yakin dengan kesadaran hati nurani yang sangat luar biasa disertai dengan akal sehat juga, lalu kemampuan untuk tidak menunjukkan ego, para founding fathers kita itu mendesain bangsa kita ini sebagai bangsa restart lah, negara hukum. Artinya malam hari ini kita itu memulai lah. Kalau kemudian kan ya memang kalau berbicara yang sangat ideal ya gitu. Ada proses, ya, ada tahapannya. Maaf Mas Bintoro, artinya Banyuwangi TV sebagai host kan kaitannya dengan ini kan kita juga sangat mempertimbangkan pemirsa pemirsa gitu loh yang pedesaan, sehingga padahal kehadiran kita, pembicaraan kita pelan-pelan bisa diterima. Nanti kalau sudah diterima pesen sing lebih pedes kan baru kan. Karena buat apa kita bicara melepaskan syahwat kita tapi juga pemirsa juga enggak kurang kan juga menjadi mubadir kan gitu. Kalau berbicara tentang yang dikatakan Mas Anda tadi,
kalau Sumpah Palapa, Sumpah Pemuda, bukan saya membahas romantisme, hanya karena peringatan ini ada semangat yang kenapa harus lah. Kemudian kita pertajam karena Mas Teddy, sumpah adalah sakral, manusia sakral, saya pertajam itu. Karena memang persoalan berhadapan jatuh bangun, Mas Anda tahu, kita semua tahu, karena kita orang-orang anu lah itu. Bahkan di Eropa itu pernah namanya abad kegelapan, ya. Kalau dalam perspektif keagamaan, Mas Anda nggak usah anu lah, ada di setiap zaman pasti ada suatu berhadapan yang, dan maksud saya hari ini kita tidak bermaksud yang paling hebat, tetapi mencoba mulai mengeksplor, menggugah, membangkitkan, tipis-tipis gitu loh. Nah, itu ya, langsung apa? Bukan, Mas Anda tadi maksudnya Mas Anda tadi itu menjelaskan semuanya secara detail dan real yang tujuannya ke depannya seperti apa kan gitu, Mas Anda. Cuman memang langsung dicontohkan pilkada Banyuwangi kan. Bukan, makanya saya bilang kalau zaman baik Mas Anda ini bukan. Saya harus luruskan lagi, saya tidak menyebut Banyuwangi tadi. Saya hanya ngomong pilkada. Saya nggak nyebut Banyuwangi, jadi mohon dianu lagi. Saya nggak ngomong Banyuwangi, saya nggak pernah nyebut nama kota, nama orang, nggak. Saya ngomong pilkada, gitu. Oke. Menarik sekali, pemirsa. Jadi itu tadi adalah penyampaian yang namanya ngobrol bengi. Jadi kita itu ngobrol dari masing-masing persepsi yang hadir di studio Banyuwangi 1 TV ini. Tentu makna dari penyampaian masing-masing yang hadir di sini ini dalam batas koridor, dalam frame peradaban. Kita berbeda, semuanya berbeda, tetapi dalam satu kesatuan yang namanya peradaban. Semakin menarik, masih satu session lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, ikuti yang satu ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi tema kali ini, yaitu Sumpah Pemuda di perspektif kekinian. Saya akan coba langsung membahas persoalan tema kali ini di malam ini. Saya lempar ke Mbak Dewi ini. Mulai tadi tidak ada kesempatan untuk ngomong. Gimana, Mbak Dewi? Silakan. Dilempar dan saya terima. Ya. Untuk sesi yang tadi itu memang saya menyimak dan saya menikmati dan ternyata saya kebakar juga. Untuk tadi yang dibicarakan tentang peradaban, ego, pemimpin, dan kesadaran, kita itu memang perlu untuk itu semua. Tapi yang harus kita tekankan adalah untuk bersatu dan bangkit. Karena tema kita adalah Sumpah Pemuda, perspektif kekinian. Kita bicara kekinian saja. Sumpah Pemuda ini masih belum ada jiwanya, belum ada rohnya untuk peradaban yang saat ini. Karena peradaban yang saat ini memang sudah dirusak oleh kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan kekuasaan, atau yang memang tadi sudah disebutkan tadi. Jadi kita harus bersatu. Bagaimana kita ini menerapkan Sumpah Pemuda untuk kita pribadi dulu, baru kita mengajak untuk orang-orang sekitar kita ini mengerti Sumpah Pemuda itu apa. Jadi dasarnya dulu kita harus punya. Kalau kita sendiri masih belum mengerti Sumpah Pemuda itu apa, bagaimana kita mengajak untuk yang lain mengerti tentang Sumpah Pemuda, seperti itu. Untuk bangkit, kita ini memang lagi sakit, terlepas dari COVID-19 ya, kita memang sakit. Sakit apa? Sakit kesadaran. Kita masih belum punya kesadaran total, masih belum punya keikhlasan untuk berbuat untuk yang lebih baik, untuk majunya negara ini, untuk majunya diri kita sendiri. Kalau kita sudah ikhlas, kalau kita sudah merasa punya pegangan, punya teguhan dan keyakinan tentang
nilai-nilai Sumpah Pemuda, insya Allah memang kita sudah mampu untuk mempunyai nilai dari Sumpah Pemuda tersebut. Begitu. Untuk Pak Teddy mungkin bisa melanjutkan, karena tadi memang disinggung adalah kesadaran diri kita. Kita harus sadar terlebih dahulu, memang arti sumpahnya itu kita memang harus punya. Kalau kita masih belum bisa memberi yang terbaik, ya buat apa kita? Gitu. Artinya harus berangkat dari pribadi masing-masing, Betul, siapapun, termasuk iya, kita betul. yang ada di sini juga mungkin pemirsa. Ketika ngomong Sumpah Pemuda, ya tidak dalam klasifikasi pemudanya, tetapi semuanya orang Semua. yang pada usia-usia tua pun ya termasuk dalam kategori pemuda ya. Yang dimaksud pemuda itu adalah semangat. Semangat, jiwa. Umur boleh tua, tapi semangatnya harus muda, kan gitu. Oke. Pemikirannya harus muda, seperti itu. Mantap, Mbak Dewi ini diam-diam ternyata luar biasa juga ini. Kalau Mas Edi gimana Mas Edi? Bisa dilanjutkan Mas Edi? Iya. Kita masih ada waktu 15 menitan ya. Iya. Tapi ini season terakhir mungkin Iya. akan lebih ringkas saja disampaikan. Monggo silakan Mas Edi. Ya, kembali kepada yang awal tadi. Makanya sebelum saya sampaikan kepada pemirsa atau kepada senior, saya garis bawahi bahwa ini pesan untuk saya pribadi dulu. Pesan ini untuk pribadi saya agar saya bisa berbuat untuk yang lainnya. Nah, setelah nyampe ke lainnya, mau ditiru itu monggo, enggak monggo. Betul, Ambil betul. yang baiknya yang mana. Ya kalau kita ambil baiknya, yang jeleknya jangan dipakai kan begitu. Nah, dalam Sumpah Pemuda dalam perspektif kekinian ini tadi saya jelaskan semuanya bahwa ayo kita kembali mencoba kita gugah kembali ini. Apa sih artinya sumpah? Apa sih yang dimaksudkan pemuda? Sudah dijelaskan tadi itu, pemuda itu jiwanya, pemikirannya, kan begitu, tidak memandang usia. Nah, sumpahnya apa? Kesakralan sumpah tersebut itu apa, kan begitu. Harus kita dasari dulu. Kalau niatnya kita seperti apa, kita sumpahnya. Sumpah, jangan sampai sumpah itu hanya untuk buat mainan. Sudah dijelaskan bahwa sumpah itu adalah sebuah sakral yang perlu dijunjung tinggi. Jangan cuma dibuat di saat kita perlu sumpah aku ora, sumpah padahal iyo. Nah, ini kan bedanya di situ. Nah, kalau bagi saya, ayo saya mengajak diri saya dan juga terutama keluarga saya ya, orang-orang dekat saya, teman-teman saya semuanya ya, kita kembali ke hitoh. Kita kembali ke asal kita ini. Sekali lagi saya pertegas di sini di acara ngopeng ini. Saya kira ngopeng itu apa? Nggak tanya ngobrol bengian gitu. Saya kira ngopeng itu ngopengan benerin Obeng. Iya, ngopeng. Ternyata setelah saya baca, oh iya, ngobrol bengi masuk juga ini. Kualitasnya Banyak Satu TV ini saya ingin jempol. Terima kasih. Iya, jadi saya kembali kepada asal muasal dulu. Ayo kita gugah. Saya sering membuat tulisan bahwa buka mata, buka hati kita. Di mana kita dilahirkan? Buka mata, buka hati kita. Di mana kita untuk bisa kita minum? Buka mata, buka hati kita. Dari mana kita ini makan? Ya. Dan buka mata, di mana kita akan dikuburkan? Nah, itu salah satunya. Jadi saya alhamdulillah lah, bukan saya berarti saya orang yang masih banyak kekurangan. Saya masih termasuk orang yang masih katakanlah masih sejagung aja masih bijinya. Tapi saya terima kasih malam ini saya ketemu Mbak Dewi, ketemu Mas Bin, ada senior inilah yang buat saya sebagai kaca buat saya. Artinya pengalaman beliau, fatwa beliau, pemikiran beliau ini adalah bagi saya ada sebuah ilmu yang namanya ilmu itu bukan harus belajar begitu mendengarkan bagus kita telaah. Nah, mudah-mudahan saya juga begitu, tidak hanya di lingkup ini, tetapi di luar sana masih banyak yang memberikan ilmu untuk saya. Tidak harus orang yang tua, jika itu anak yang kecil yang memberikan yang baik, maka insya Allah masih akan saya terima. Itu. Jadi saya kembalikan sekali lagi, ayo
kita gugah kembali bahwa Sumpah Pemuda itu mempunyai arti yang sangat luas. Jangan di saat nyanyian diputer itu segera mendengarin. Kebanyakan sekarang begitu. Tanah air putih dahulu Sekarang hanya bisa mendengarkan, tapi untuk menyanyikan ini selama hidupku cuma dengan oh iya, oh itu lagu judulnya Tanah Airku. Air. Kan begitu. Ya. Tetapi sudah dilupakan. Betul, Dilupakan betul. apa itu? Ya contohnya yang ini sewu, jika saya ada salah, saya pemirsa mohon maaf semuanya, bahwa kita sudah melupakan apa yang diberikan orang-orang dulu, nenek-nenek kita, jangga-jangga kita kepada kita. Kita ini sebenarnya lupa. Apakah orang meninggal itu tidak butuh rumah mewah? Perlu. Justru saya pernah mendengarkan sebuah katakanlah sebuah fatwa lah, bahwa sejelek-jeleknya orang di saat hidup, pada saat dia meninggal itu adalah hebatnya orang di saat hidup. Apa itu? Yang meninggal bisa melihat yang hidup, tetapi yang hidup belum tentu bisa melihat yang meninggal. Apa itu? Contoh realnya, saben malam Jumat di kubur Bali nang oma, itu sudah pasti. Itu sudah pasti, namanya itu sudah hadis. Bagaimanapun iya. Nah, kita harus yakin. Aladina yu'minu bil ghaibi. Kita harus yakin dengan yang gaib, kan begitu. Nah, ini sebuah yang saya pelajari. Tentunya mudah-mudahan saya pesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman saya semuanya yang ada di ayo kita gugah kembali Sumpah Pemuda yang besok akan kita peringatin. Mudah-mudahan kedepannya kita melahirkan orang-orang hebat, tokoh-tokoh hebat yang betul memikirkan untuk rakyat. Saya kira itu. Amin. Oke. Terima kasih Mas Dedi untuk season kali ini, malam ini atau season terakhir. Kalau Mas Ada, bagaimana Mas Ada? Ada sedikit waktu bisa disampaikan lebih ringkas Mas Ada, silakan. Mungkin sedikit flashback sampai ceritakan, terus kemudian harapannya apa? Kira-kira begitu. Ringkes saja. Ya. Karena tantangannya kan sudah sangat jauh berbeda ya. Situasi eksternalnya juga tidak sama. Karena itu sederhana saja buat saya. Karena Sumpah Pemuda ini kan sebenarnya pintu masuk untuk membangun kesadaran secara kolektif begitu ya. Untuk membangun semangat persatuan dan kesatuan, supaya kita punya bangsa yang tidak terjajah dan lain sebagainya. Nah, sekarang buat saya harapan itu harusnya dikembalikan secara personal begitu loh. Jadi kembali kepada kepada pribadi masing-masing. Kesadaran itu harus kembali kepada diri masing-masing. Dan kita sekarang sudah tidak bisa memaksakan agar orang lain itu seperti kita, kan situasinya juga sudah tidak seperti itu. Apalagi kita memaksa orang sesuai dengan kapasitas progres kita juga nggak seperti itu juga. Jadi langkah yang paling efektif buat saya adalah tidak membangun harapan, karena saya tahu dalam harapan itu bersembunyi yang namanya kekecewaan. Yang akan saya lakukan adalah membangun kesadaran saya secara pribadi dengan cara saya, dan mungkin itu sederhananya seperti itulah, supaya saya tetap bisa menjaga api Sumpah Pemuda itu. Karena yang saya yakini kan sekarang yang diwariskan bukan apinya, tapi ditaburkan apunya sampai kita menjadi bodoh dan dungu seperti ini. Itu aja. gelap. Baik, terima kasih. Sekarang Cak Bono, ada waktu sedikit ini, silakan Jadi Cak menggelapkan Bono. mata. Mungkin sebagai kalimat penutup atau closing, silakan. Ya, bukan closing statement lah, karena Ya. memang nggak perlu yang ada Ya. yang di statement kan. Ya, untuk sesi ini. Cuman begini Mas Bintoro dan barangkali masih ada pemirsa yang mendengarkan ya. Kalau memang dalam apa-apa yang kami sampaikan ini masih ada yang kurang diterima oleh pemirsa, kami mohon maaf, karena memang ya di awal ini kami hanya bukan mencoba merasa punya kewajiban, punya tugas,
sebagai rasa kecintaan kami terhadap bangsa ini, terhadap negara ini, terhadap peradaban umat manusia ini. Nah, karena memang kita tidak bisa lepas dari namanya budaya, peradaban, dan kepemimpinan, dan nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai yang memang harus menjadi dasar siapapun yang memimpin untuk membangun peradaban dengan segala ornamen kehidupan. Itu memang cita-cita yang disampaikan oleh Sumpah Pemuda itu kan sama lah seperti yang jadi harapan kita semua, yaitu tentang nilai-nilai persatuan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kepemimpinan yang benar-benar, sampai saya contohkan tuh seperti matahari ya, pemimpin itu harus menyinari semua dan memberikan rasa hidup pada semuanya gitu. Dan ini memang sangat idealis ya, tetapi memang itu yang menjadi harapan semua umat manusia di muka bumi ini. Dengan bahasa apapun, dengan agama apapun, intinya semua itu memimpikan, mendambakan pemimpin yang adil lan wicaksono. Kan itu Mas Bintoro. Ya. Ini kan. Nah, persoalan ini, dan ini berjalan terus gitu. Kapan? Ya kita tidak tahu, tapi kita tidak boleh punya karep, kita harus ideal, harus memakan itu kan. Kan ini mengalir, dan saya terima kasih kepada Banyuwangi 1 TV yang malam hari ini menjadi fasilitator atau katalisator untuk kami bisa menyampaikan sesuatu yang barangkali ada yang dengarkan, ada yang dan karena kami merasa terhormat betul malam hari ini diberi media oleh Banyuwangi 1 TV untuk menyapa sebagian, barangkali ada 1-2 orang yang masih menyetel Banyuwangi 1 TV dan dengerin acara ini. Itu suatu kehormatan yang luar biasa, karena saya nggak mungkin ngambil posisi khutbah kayak sahabat saya Insinyur Wahyudi, kayak sahabat saya Ustadz Abdul Gopar. Itu saya nggak mungkin gitu loh, seperti Mas Anda ini saya terima kasih sekali. Justru saya berharap istilahnya benar-benar media lokal ini mampu menjadi transformasi dari peradaban lokal yang kemudian menjadi didengar oleh semua kalangan, dan tidak bisa semua paham lah istilahnya, tidak ada perjuangan yang langsung bisa hari ini langsung itu kan kita beli butuh proses itu. Butuh proses. Selalu Mbak Dewi, dari sejarah peradaban umat manusia itu hanya orang-orang yang cerdas dan kemudian sabar, telaten, bahkan, dan itu sudah contohnya seperti itu. Bahkan para pejuang pendahulu kita itu banyak yang sampai merelakan hartanya, nyawanya juga tidak menikmati gitu loh. Tetapi ini ya bagian dari peradaban untuk umat manusia itu. Mulanya kan sampai ada dalam sejarah peradaban itu jatuh bangun sebuah peradaban, sebuah bangsa. Dan hari ini kita punya pandangan yang apakah di tahun 2020 ini bagian dari akan munculnya peradaban baru. Kita ya juga tidak tahu, tetapi kok memang istilahnya dengan Mbak Dewi bilang tadi, lepas dari COVID ini sebenarnya peradaban kita ini sudah kekerasan gitu loh, sudah kekerasan. Kemudian ditambahi COVID ini yang istilahnya sudah tidak mengenal batas umat manusia, tidak mengenal batas negara, tidak mengenal batas suku bangsa, tidak mengenal batas agama. Ini kan ya kita bagian dari peradaban hari ini. Coba dengan mengkaitkan dengan Sumpah Pemuda, sampai saya tarik Sumpah Palapa oleh Mas Teddy, Mbak Dewi tadi, memang sumpah ini kan nggak boleh main-main. Apakah peradaban yang semakin carut marut ini karena kehilangan nilai-nilai humanisme, nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai kepemimpinan yang tidak seperti matahari, tidak sekokoh bumi, tidak sedingin air, tidak selembut udara. Loh, persoalan ini kan tidak usah ditunjuk hidung, kan semua manusia akan merasakan. Maksud Betul. saya itu gitu loh. Kalau kemudian kemudian kita langsung
saya langsung kemudian tadi bilang dah banyak diteleponi temannya, ini kan karena itu komitmen kita, karena berharap hari ini besok diundang lagi oleh Bintoro, bahkan ada sesi khusus untuk kita terus menyampaikan pelan-pelan kemudian ya menjadi apa ya, menjadi arus bersama. Nah, persoalan kemudian mau apa? Ya nanti masyarakat bersama-sama mau apa? Seperti bergulirnya Sumpah Pemuda dimulai Budi Utomo 108 loh Mbak Dewi, baru 20 tahun lagi baru terjadi kesepakatan untuk Sumpah Pemuda, terjadi sumpah. Itu kan panjang sekali kan, maksud saya kan itu. Baru 28 menjadi 45, panjang sekali. Prosesnya panjang. Prosesnya panjang gitu. Jadi, tetapi apakah kemudian Budi Utomo berhenti terus enggak berhenti, enggak tiba-tiba 28. Begitu pula 45 juga tiba-tiba dari proses perjalanan panjang itu tadi. Dan itu tetap pemikiran, pergulatan pemikiran. Saya pikir itu ya. Oke. Baik, pemirsa Banyuwangi 1 TV, itulah tadi obrolan bengi kali ini. Sudah banyak hal yang sudah bisa disampaikan, namun saya mohon maaf tidak memberikan kesimpulan apapun. Nah, pemirsa yang akan memberikan kesimpulan, karena masing-masing pribadi siapapun yang hadir di sini mencoba untuk menggali apa artinya daripada Sumpah Pemuda, mengingatkan kembali, tidak hanya sekedar mengingatkan, namun kita wujudkan seperti apa hari ini dan kedepannya. Itu yang perlu harus digarisbawahi dalam tema malam ini. Kurang lebihnya dan terima kasih sebelumnya buat yang hadir malam ini, Mas Teddy, Mas Anda, Cak Pono, juga Mbak Dewi, dan pemirsa yang sudah longgar menonton barangkali di rumah dimanapun berada. Mudah-mudahan ini menjadi nilai kemanfaatan bersama. Sampai ketemu lagi dalam program Ngobrol Bengi. Selamat malam.